Para imam Yahudi di kalangan rabi-rabi yang otoritatif, baik dari generasi Geonim maupun generasi Rishonim, itu sepakat jika Islam itu bukanlah umat penyembah berhala. Dalam Tesufot Harambam, yakni sejenis kitab majmu' fatwanya dari rabi Yahudi yang paling otoritatif, yang paling terkemuka, yakni Rambam. Nah, di sini ia menyebut umat Islam dengan sebutan kaum Ismail. Dan disebutkan dalam fatwanya tersebut bahwa umat Islam bukanlah penyembah berhala. Penyembah berhala telah terputus dari mulut dan hati mereka. Pun kalau ada yang mengatakan jika tempat ibadah mereka yakni Ka'bah dahulu itu diisi dengan berhala, Rambam mengatakan bahwa itu tidak masalah karena pada hakikatnya sekarang umat Islam sudah menyangkalinya. Nah, dalam kitab Tarikh Hukama, sejarawan muslim bernama Ibnu Al-Qifti menuliskan bahwa Rabi Yahudi yang paling otoritatif ini, yakni Rambam, pada banyak kesempatan itu secara sukarela ia pergi ke masjid untuk beribadah di sana. Ya, tanpa ada paksaan, dan ia tidak melihat hal itu bertentangan dengan ajaran Yahudi. Nah, dalam pandangan lain, teman-teman, Yahudi bahkan menganggap jika umat Islam itu menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh orang Yahudi. Sehingga secara aturan agama mereka, teman-teman, umat Yahudi itu lebih lunak terhadap agama Islam. Ya, sekali lagi, ini konteksnya secara agama ya, bukan secara politik seperti itu. Di mana mereka itu memperbolehkan menjual tanah kepada orang Islam. Padahal Yahudi itu, teman-teman, mereka memiliki aturan bahwa mereka itu tidak boleh menjual tanah mereka itu kepada orang yang non-Yahudi seperti itu. Dan juga teman-teman diperbolehkan masuk masjid dan beribadah di dalamnya. Bahkan pula orang Yahudi itu boleh membantu orang Islam dalam membangun masjid. Nah, atas dasar inilah teman-teman kenapa Yahudi itu tidak mempermasalahkan jika mereka itu beribadah di dalam masjid. Apalagi di Eropa, teman-teman, jika tidak ada sinagoga, maka mereka lebih memilih masjid untuk tempat beribadahnya daripada gereja. Hal itu karena teman-teman Kristen itu dianggap sebagai, menurut mereka ya, Kristen itu sebagai penyembah berhala menurut Yahudi. Sebagaimana disebutkan dalam Talmud Avodah Zarah. Adapun teman-teman sebaliknya ya, saya belum mendapatkan fatwa atau pembahasan khusus soal bagaimana Islam memandang Yahudi yang beribadah dalam masjid. Namun seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, selama ibadah mereka itu dianggap sebagai bentuk syariat umat-umat terdahulu dan tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan, serta itu dapat mendatangkan maslahah seperti mengenalkan Islam, ya semoga itu menjadi wasilah kan seperti itu. Karena umat Islam dan Yahudi itu memahami jika kita itu menyembah Tuhan yang sama. Karena Yahudi itu sisa-sisa dari umat Bani Israel. Syariatnya Bani Israel yang tentu Nabi Musa dan Nabi-Nabi Bani Israel lainnya mengajarkan tauhid yang sama seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kan seperti itu. Dan karena itu pula lah teman-teman, kalau kita bahas lebih lanjut, Islam itu di mata Yahudi dianggap sebagai agama alternatif kepada orang-orang non-Bani Israel. Mereka itu memandang bahwa Islam itu sebagai jalan yang lurus dan akan mendapatkan tempat khusus di surga menurut Yahudi, dalam surga Yahudi seperti itu. Jadi teman-teman gini, agama Yahudi itu kan hanya diperuntukkan bagi keturunan Israel. Nah, jalan keselamatan bagi orang-orang non-Israel ya, non-keturunan Israel itu adalah salah satunya adalah agama Islam menurut mereka. Islam itu dianggap sebagai alternatif agama bagi non-Bani Israel agar selamat menurut agama Yahudi. Oleh karena itu, Islam itu dianggap sebagai bentuk ger tosaf atau disebut juga sebagai Bnei Noah dalam agama Yahudi. Nah, apa itu ger tosaf dan Bnei Noah? Ini akan kita bahas di episode berikutnya. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video terbaru dari channel Rabbanians ID. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, klik share dan like-nya. Serta kalau channel ini dukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.